Bincang Dharma Pala. Halo, jumpa lagi sahabat Dhamma dalam perbincangan Dhamma Pala pada Nusantara pada kesempatan hari ini. Hari ini kita kedatangan dengan tamu yang spesial, yaitu seorang pengacara muda Indonesia yang bernama Wilson Gunawan Salim. Selamat datang bro, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik. Terima kasih. Baik, bro. Bagaimana sih ceritanya kok berminat ya menjadi seorang pengacara? Yang kita tahu zaman sekarang ini orang lebih mau untuk jadi pengusaha, influencer. Kok bro ini menjadi seorang lawyer muda? Apa sih bro? Gini, sebenarnya memang jarang ya cindo-cindo ini, ya kan saya cindo ya. Yes, Cindo ini siap. jarang untuk memilih jalur lawyer atau pengacara ya. Ya sebenarnya keinginan pribadi aja. Kenapa saya mau jadi lawyer? Kayak saya lihat keren banget ya. Jadi lawyer itu kayak misalkan kayak Hotman Paris gitu, memamerkan cincin, kita tertarik banget gitu. Wah, jadi lawyer bisa kaya nih. Awalnya pikir seperti itu. Ternyata pada saat sampai sekarang saya bergulir di dunia pengacara ini, saya merasa kayak pemikiran saya yang lama itu salah. Yang jadi lawyer itu tujuan saya sekarang adalah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan lawyer. Karena dulu adalah kondisi case-case dulu kita butuh lawyer, karena lawyernya itu sulit untuk diajak komunikasi karena beberapa hal. Jadi karena itu saya termotivasi untuk jadi lawyer. Oh seperti itu ya, menarik ya latar belakang dan motivasinya untuk menjadi seorang lawyer. Saat ini sedang fokus di mengenai ketenaga kerjaan di dalam perusahaan begitu ya? Betul. Nah kita berbicara mengenai hak karyawan dengan kewajiban karyawan. Saat ini apa sih sebetulnya yang terjadi dengan fenomena saat ini di mana karyawan lebih menuntut haknya dibanding melaksanakan kewajibannya? Apa sih sebetulnya yang terjadi? Nah, sebelumnya kita harus bisa dulu ya. Kita harus mengerti dulu hak itu apa aja. Hak karyawan itu paling utama adalah hak menerima upah sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja itu juga nggak boleh bertentangan sama undang-undang. Misalkan karyawan itu harus mendapatkan UMP atau UMK sesuai dengan PP 36 tahun 2021 dana perubahannya. Lalu yang kedua, karyawan itu juga harus mendapatkan hak-hak seperti hak cuti. Untuk wanita hak cuti melahirkan. Kalau untuk anak-anak mungkin hak yang lebih prioritas dapat izin dari orang tua untuk bisa bekerja di perusahaan itu. Lalu yang banyak lagi sih kayak hak tidak diskriminasi di dalam satu perusahaan seperti itu, dan masih banyak hak lagi gitu. Baik, mengenai hak tadi, kemudian apakah berimbang dengan kewajiban yang harus dipenuhi karyawan untuk perusahaan? Nah itu kita bicara hak karyawan. Kalau kita bicara hak perusahaan itu harus memperoleh kinerja yang baik sesuai dengan yang diperjanjikan. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian saat ini mengenai status karyawan di dalam perusahaan, kita tahu saat ini adalah karyawan kontrak yang mana menjadi fenomena itu lebih banyak karyawan yang diserap saat ini dengan status karyawan kontrak dibanding karyawan tetap. Sebetulnya apa sih perbedaan yang mendasar dan apa sih sebetulnya benefit dari sisi karyawan maupun dari sisi perusahaan dengan adanya sistem karyawan kontrak ini? Sebagai gini, ini konsep adalah konsep di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau untuk karyawan kontrak itu memang dulu tidak dapat kompensasi, tidak diatur secara jelas lah kompensasinya. Tapi sekarang sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja, karyawan kontrak itu berhak mendapatkan kompensasi. Nah teman-teman tuh bisa lihat di PP 35 tahun 2021 pasal 15 sampai 18 atau 19. Nah itu mengenai hak-hak kompensasi itu harus diberikan perusahaan kepada karyawan untuk statusnya PKWT atau karyawan kontrak. Oh begitu. Apakah saat ini benar bahwa perusahaan itu lebih cenderung lebih mau menggunakan status karyawan kontrak dibanding untuk mengangkat karyawan tetap? Sebenarnya kondisi sekarang mau karyawan kontrak atau tetap itu sebenarnya sama aja. Tapi kalau bicara perusahaan lebih memilih karyawan kontrak, kenapa? Dulu saya juga sempat menjadi legal di salah satu perusahaan e-commerce lah. Kenapa mereka lebih memilih karyawan kontrak? Menurut mereka, oh iya kalau misalnya kinerjanya kurang baik bisa diputus dalam waktu, misalkan kontraknya 3 bulan, diputus dalam waktu 3 bulan. Kalau karyawan tetap kan konotasinya kan tidak bisa dipecat kecuali ada pelanggaran SP1, 2, 3 dan PHK.
Nah, itu sebenarnya konotasi yang salah menurut saya. Kalau menurut saya di PKWT atau current kontrak itu jelas diatur ada 3 kategori. Yang pertama daily worker atau pekerja harian. Yang dimana ketentuannya tidak boleh bekerja lebih dari 21 hari dalam 1 bulan dan tidak boleh diperpanjang 3 bulan. Yang kedua, pekerjaan yang bersifat musiman. Yang ketiga, pekerjaan yang bersifat ada jangka waktunya. Yang dimana di Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang diatur paling lama include perpanjangan itu 5 tahun untuk current kontrak. Seperti itu. Dan perlu kita ketahui, untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti bersifat tetap itu nggak boleh dikontrak. Harus menjadi karyawan tetap. Seperti itu. Banyak perusahaan yang kurang memahami ya, saya bilang ya, terkait hal itu. Baik, sebetulnya dari sisi hukum sendiri, apakah ada standarnya untuk di dalam sebuah perusahaan harus berapa persen sih sebenarnya persentase antara karyawan tetap dengan karyawan kontrak? Kemudian bagaimana kecenderungannya untuk seseorang jika mau melamar di sebuah perusahaan? Apakah karyawan ini bisa bernegosiasi untuk jangka waktu supaya dia bisa diangkat menjadi karyawan tetap? Seperti ini. Kalau bicara terkait persentase itu sebenarnya tidak diatur ya dalam peraturan, tapi peraturan mengatur. Pertama, kita harus melihat kriteria jabatan yang diduduki itu apakah itu cocok untuk PKWT atau untuk PKWTT, current kontrak atau current tetap. Kalau misalkan bersifat terus-menerus pekerjaannya, saya tegas mengatakan itu harus current tetap. Itu pun diperkuat dengan ketentuan yang ada sekarang. Kalau pekerjaannya misalkan seperti pekerjaannya tidak tetap atau pekerjaan yang masih baru yang dikerjakan oleh perusahaan, itu boleh kontrak tapi untuk jangka waktu sementara. Itu pun perlu ada kejelasan. Seperti itu. Baik. Lalu mengenai isu yang sekarang beredar mengenai apakah boleh seorang karyawan itu ikut katakanlah melakukan sebuah orasi atau melakukan unjuk rasa, bagaimana perlakuan perusahaan terhadap karyawan yang melakukan orasi itu atau yang memang sudah tergabung dalam SPSI? Oke, kalau untuk melakukan orasi segala macam sebenarnya itu merupakan hak-haknya karyawan ya. Apabila perusahaan atau pemberi kerja tidak memberikan haknya sesuai yang diperjanjikan, baik dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, itu dipersilakan, tapi dengan ada tata cara yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tindakan itu bisa dianggap ilegal. Seperti itu ya. Oke, baik bro. Justru menarik mengenai perbincangan kita kali ini. Sebetulnya yang saat ini terjadi akan lebih baik ketika perusahaan lebih menggunakan katakanlah outsourcing tuh atau yayasan semacam itu, atau melakukan perekrutan langsung kepada sumber daya manusianya. Nah, sekarang kalau kita bicara outsourcing ya, outsourcing itu ada regulasi yang terbaru ya, 2026 atau 2005 kemarin, itu dibatasi 6 jenis pekerjaan. Jadi outsourcing itu tidak bisa mencakup banyak misalkan kayak legal atau HRD, sebenarnya tidak diizinkan untuk dilakukan outsourcing. Hanya misalkan kayak sekarang ya mungkin bisa dibaca ya, saya takut salah ini, yaitu bisa dibaca nanti, tapi tidak semua jabatan tuh bisa di outsourcingkan, tidak diperbolehkan. Seperti itu ya. Betul. Baik, kalau kita tahu saat ini memang generasi yang produktif khususnya untuk nanti menuju bonus demografi di tahun 2030 yang mana tentunya Gen Z ini akan jumlah populasinya lebih banyak. Sebetulnya apa sih yang harus kita lihat dari sisi hak karyawan maupun kewajiban karyawan? Apa sih yang harus dipersiapkan oleh generasi Z khususnya saat ini supaya dia bisa berdaya saing di sebuah perusahaan? Apa yang harus dipersiapkan Gen Z ya untuk ini? Sebenarnya sekarang kita bilang Gen Z ini lebih pintar daripada generasi-generasi sebelumnya ya. Ya secara konotasi pengetahuan mereka, karena mereka dari kecil sudah diberikan gadget-gadget, teknologi-teknologi, dan sosial media yang mudah diakses bagi anak-anak zaman sekarang. Nah itu yang kita nggak pungkiri ya, mereka lebih cerdas teknologi ketimbang kita ini. Ya seharusnya tidak ada tantangan sih bagi mereka. Ini bagi mereka itu hanya hal-hal yang kayak
kecil dan mudah, dan mereka pun jujur menurut saya mereka berani siap untuk melakukan salah. Oh, baik. Ketimbang kita mau bertindak salah, kita ragu-ragu mundur, mereka berani salah. Itu yang saya bilang, berani salah bisa menjadi sukses. Oh, seperti itu ya. Baik. Sebetulnya ada tidak sih hak-hak karyawan, bro, yang memang selama saat ini masih minim untuk diambil oleh karena seperti contoh memang seperti cuti melahirkan atau cuti dari keluarga ada yang meninggal. Hak-hak itu apakah memang saat ini udah bisa untuk diambil atau digunakan oleh karyawan, ataukah memang ada batasan dari sebuah perusahaan sebetulnya? Sebenarnya itu semua bukan masalah bisa sih, itu sudah diberikan secara hukum kepada seluruh karyawan. Cuma ada satu hak yang karyawan lupa, yang tidak pernah mereka pikirkan, ternyata ada hak ini. Misalkan bro inilah di PHK perusahaan. Baik. Sebenarnya perusahaan memberikan PHK ada jenjang waktu ya, untuk oh ya kamu 14 hari nanti udah tidak bekerja di perusahaan ini. Dia memiliki hak 7 hari untuk menolak PHK tersebut. Oh, Karyawan punya hak untuk menolak. Misalkan hak itu tidak diberikan, itu bisa menjadi proses bipartit namanya. Bipartit itu kayak penyelesaian hubungan antara perusahaan dan pekerja secara langsung. Sebenarnya itu bisa diambil hak-hak karyawan itu. Itu karyawannya tidak tahu. Mereka merasa selama ini mereka dipecat, ya sudah, mereka tidak bisa melawan. Yang mereka pikirkan, wah saya mesti mencari lawyer, saya mesti cari ini. Sebenarnya dia bisa menolak secara langsung. Saya tidak, saya merasa PHK ini tidak sesuai dengan ketentuan. Saya merasa tidak melakukan kesalahan ini dengan didasari bukti-bukti yang memang kuat. Seperti itu. baik, bro. Baik, untuk menutup perbincangan kita yang menarik pada kali ini, ada saran apa sih yang bisa diberikan untuk kepada calon karyawan yang ingin melamar di sebuah perusahaan, harus bagaimana untuk dalam menyikapi karyawan kontrak maupun karyawan tetap? Dan dari sisi perusahaan, ada nggak sih advice yang bisa berikan supaya karyawan ini mau memenuhi kewajibannya? Oke, kalau pertama saya sarankan untuk karyawan-karyawan yang di Indonesia ya, terutama ya, sebelum kalian bekerja, pastikan pertama upah yang kalian terima sesuai dengan UMR atau UMP setempat atau tidak. Yang kedua, kalian mempertanyakan hak-hak apa aja yang kalian akan dapatkan. Yang ketiga, kalian harus mempertegas bahwa kita ini bekerja di sini untuk perusahaan ini dan kita bisa loyalitas ke perusahaan ini. Jadi jangan sampai perusahaan melakukan diskriminasi terhadap kita sebagai karyawan. Kalau untuk saran untuk perusahaan, sebaiknya kalian bisa ke dinas tenaga kerja setempat untuk berkonsultasi bagaimana baiknya mengikuti regulasi ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Baik, sahabat Dharma Nusantara, pada kesempatan hari ini sangat menarik topik yang diberikan. Terima kasih untuk Bro Wilson atas kesempatannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Salam Dhamma. Salam Dhamma. Bincang Dharma Pala.